Selamat pagi Bapak Ibu. Pembacaan Alkitab terdapat di Mazmur 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin ibadah dari Beni Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, sebagai kebanggaan Yakub yang dikasihinya Sela. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atau bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kurus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagian umat Allah Abraham, sebab Allah mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita seluruh umat yang percaya akan Yesus Kristus merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita atas kemuliaan Allah, akan keagungan Allah yang kita sembah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja atas seluruh bumi, di seluruh hidup kita. Segala kemuliaan, hormat, dan sembah patut kita naikkan hanya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di hari yang bahagia ini, hari yang penuh sukacita ini, dan sejarah bagi kita ini, lewat firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur 47 ayat 1-10, di bawah perkop Allah Raja seluruh bumi, menuntut kita untuk mengingat kembali kehidupan kita, serta merefleksikan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kehidupan kita jalani selaku orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Mazmur 47 yang terdiri 10 ayat ini, saya mengajak Bapak Ibu kembali membaca secara berulang-ulang. Baca secara berulang-ulang. Keseluruhan ayat ini pasti Bapak Ibu saudara-saudari akan bertanya, siapakah itu Bani Korah? Siapakah mereka? Bani Korah adalah sebuah keluarga yang memiliki latar belakang besar penyanyi. Kita lihat pada 2 Tawari pasal 20 ayat 19. Mereka adalah pencipta Mazmur. Mereka sebagai pencipta pintu sekaligus penyanyi di bait Allah pada zaman Raja Yosefat. Bapak Ibu saudari-saudari, di dalam sebuah ungkapan nyanyian mereka di pasal 47 ayat 1 hingga yang ke-10 ini, pemazmur mengundang atau mengajak segala bangsa, tidak hanya bangsa Israel, seluruh bangsa memuji Tuhan. Ini adalah undangan, pengajakan, harapan. Bisa dilihat di ayat 2. Tertulis, hai seluruh bangsa, bertepuk tangan, elukan Allah dengan sorak-sorai. Tepuk tangan mengeluhkan Allah ini merupakan simbol sukacita dan kegembiraan akan kemahakuasaan Allah.
Jika dibandingkan dengan kehidupan kita, dilihat dengan perjalanan hidup kita akan keberhasilan yang besar, misalnya terpilih menjadi wali kota, ketua DPR, DPRD, dan menjadi anggota TNI serta Polri dan lain-lain. Mungkin kita akan mengekspresikannya lewat pesta mewah dan mengumbarkan kekayaan kita. Sebagaimana kita senang atas keberhasilan kita, menunjukkan sehingga dilihatin orang, banyak orang tanpa kita sadari melihat ada orang yang hanya mengekspresikan suatu keberhasilan yang besar bagi mereka hanya lewat dua, dan mungkin tidak semega dengan perayaan yang dilakukan oleh orang lain. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan akan keagungan Allah ialah hanya lewat nyanyian serta sorak-sorai, tanpa pesta serta acara yang berlebihan, dituntut untuk membuat kesadaran dalam hidup kita. Kenapa pemazmur mengajak seluruh bangsa atau seluruh bangsa memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, mengeluh-elukan bagi Tuhan? Alasannya ada pada ayat ketiga. Dalam ayat dia tertulis pada kalimat Tuhan adalah maha tinggi. Yang maha tinggi ini terjemahan dari kata Ibrani yaitu Elion, yang memiliki makna akan begitu besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kata Elion sendiri dipergunakan sebanyak 21 kali dalam kitab Mazmur. Yang maha tinggi ini dari segala apapun yang dicari di dunia ini, di atas segala ilahi, itu dia adalah dahsyat. Dia luar biasa, raja yang besar atas seluruh bumi. Dia adalah raja bukan karena dia dilantik oleh manusia. Tuhan adalah raja bukan karena dia diangkat atas dinubuatkan oleh manusia, tapi dia menjadi raja karena memang dia pencipta dunia ini, termasuk Bapak Ibu saudari-saudari dan juga saya. Bapak Ibu saudara-saudari, pemazmur menaikkan pujian dan menyurati kepada seluruh bangsa untuk memuji Tuhan. Ayat 4 mengatakan kenapa? Karena Tuhan Allah itu memberikan kemenangan kepada orang Israel. Allah itu yang memberi kemenangan kepada orang Israel atas bangsa-bangsa mendiami tanah Kanaan. Bangsa-bangsa itu dikalahkan oleh bangsa Israel, dan oleh akibatnya tanah Kanaan menjadi milik kepunyaan umat Israel. Untuk didiami, betapa senangnya orang Israel memiliki tanah itu, dan disebutkan di bagian ini ayat kelima bahwa tanah itu diberikan tanah Allah karena Allah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel atas bangsa-bangsa yang mendiami tanah pusaka itu. Dan juga Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah mencintai bangsa Israel. Luar biasanya Allah yang maha tinggi itu, yang hebat, yang dahsyat itu tidak sombong, tetapi penuh cinta kasih terhadap manusia. Dari ayat ini mau disampaikan juga kepada kita selaku umat percaya bahwa sesungguhnya keberhasilan pencapaian kita merupakan pemberian akan cinta kasih karunia-Nya kepada kita. Lewat apa? Ada mungkin yang mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam pekerjaan, studi, dan lain-lain. Mau tetap membuat kita akan terus percaya keberhasilan itu berasal dari Allah, agar kita tidak ada dalam kehidupan yang membuat kita terlihat angkuh dan sombong serta meremehkan orang lain. Ingatlah, Allah tidak ingin manusia seperti itu. Kasih
Dia terus menyertai kita, tapi kita tidak boleh larut dalam sebuah kepuasan duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya ayat ke-6 hingga 10, pemazmur meneguhkan ajakannya dengan mengatakan Allah naik. Naik kemana? Ayat 9 mengatakan bahwa naik ke tatanya. Ia bersembayang di tempatnya yang kudus. Dia menjadi raja kita, menjadi raja seluruh bumi di seluruh kehidupan kita. Dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Dia dimuliakan oleh segenap orang, bukan pemimpin, penguasa dunia menyembah dia. Karena itu pemazmur mengajak semua untuk bermazmurlah, bernyanyilah, bersukacita serta bersorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan dengan tinggi tapi penuh cinta kasih pada umat, kepedulian akan umat. Semua ajakan itu bersorak-sorai bagi Allah termuat pada nyanyian benih kora dalam semangat bersama. Semangat pemazmur ini mari kita merefleksikan ke dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama Allah dalam kerajaan surga. Dia di sana menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, lalu kenapa kita memberi diri untuk dikacaukan dengan hal-hal yang ada di dunia lewat materi yang berkecukupan yang membuat kita akan terlihat arogan dan berkuasa atas yang lain? Hidup dengan sesama kita menjadi kurang baik yang tanpa sengaja timbul dalam diri kita. Dengan hal-hal sesaat yang terjadi di dunia ini, harus ingat fokus kita ke depan, tujuan hidup kita ke depan, ke sana, ke sebelah kanan Allah Bapa. Maka tidak akan ada yang goyangkan kita oleh berbagai cara yang dilakukan duniawi. Terus fokus ke depan meski melalui berbagai tekanan kehidupan dunia ini, oleh berbagai macam guncangan penderitaan dunia ini, sakit penyakit yang diderita, materi lewat gaji yang tertunda seperti tidak ada harapan. Apakah itu yang mengganggumu dengan yang tidak laku dalam berjual, atau kematian yang mengganggumu? Hadapilah semua ini dengan penuh sukacita dan syukur. Percayalah kemahakuasaan Allah tidak akan pernah meninggalkan atau jauh darimu. Terimalah cobaan rintangan itu dengan keikhlasan hati. Karena itu kita masih memiliki Allah yang besar. Dari segala sesuatu yang paling indah untuk renungkan adalah soal ketakutan kita terhadap kematian, apalagi membuat kita putus akan harapan. Apalagi di tengah situasi seperti ini, tidak bisa berjumpa, tidak bisa memeluk, memberikan kehangatan dan dukungan bagi yang ditinggalkan oleh mereka dikasihi. Perenungan memberikan kekuatan bagi kita. Tempat kita bukan di sini, di sana. Dan oleh karena itu, kehilangan terhebat kita adalah justru merupakan sukacita terbesar kita, karena Dia sudah membebaskan kita dari dosa dan maut. Karena itu, apakah yang menghalangi sukacitamu di hari ini? Seharusnya tidak ada. Jadi milikilah hati sukacita dan milikilah hati yang penuh kegembiraan, karena kita punya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin.